Gangguan kecemasan umum atau biasa disebut Generalized Anxiety Disorder atau GAD adalah gangguan mental yang ditandai oleh kekhawatiran yang berlebihan, terus-menerus dan tidak terkendali tentang berbagai aspek kehidupan. Individu dengan GAD sering mengalami kecemasan yang lebih intens daripada reaksi stres biasa, sehingga mempengaruhi keseharian, hubungan sosial, dan juga kualitas hidup. Salah satu contoh kasus yang relevan yang dibahas dalam literatur akademik adalah laporan kasus seorang perempuan yang mengalami kecemasan menyeluruh dengan gejala somatik dan juga gangguan suasana hati, yang menunjukkan bagaimana GAD dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik seseorang secara bersamaan. Kita akan membahas kasus tentang GAD ini dan akan membandingkan dengan 4 pendekatan teori psikologis. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pendekatan teori psikologis, mari kita membahas kasus ini terlebih dahulu. Dalam laporan kasus yang digunakan sebagai dasar dari video ini, subjek adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang datang dengan keluhan kecemasan yang telah berlangsung selama 3 tahun dan semakin memburuk selama 3 bulan terakhir sebelum konsultasi. Pasien melaporkan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai situasi, termasuk kesehatan diri sendiri serta tantangan sehari-hari, disertai gejala fisik seperti nyeri ulu hati, jantung berdebar, dan sering merasa akan pingsan. Selain kecemasan, pasien ini juga menunjukkan gejala depresi seperti sedih, gangguan tidur, serta hilangnya minat terhadap aktivitas yang biasanya ia nikmati. Nah, apa sih definisi dan juga konsep dari gangguan kecemasan umum? Gangguan kecemasan umum adalah kondisi psikologis di mana individu mengalami kekhawatiran yang berlebihan dan menetap tentang banyak hal dalam hidup mereka yang sulit untuk dikendalikan meskipun tidak ada ancaman nyata. GAD berbeda dengan kecemasan normal karena durasi, intensitas, dan juga dampaknya terhadap fungsi sehari-hari. Orang yang mengalami GAD seringkali mengalami gejala psikologis seperti ketegangan otot, kelelahan, gangguan tidur, dan juga sulit berkonsentrasi. Kondisi ini juga dapat berinteraksi dengan gangguan mood seperti depresi yang kemudian memperburuk keadaan klinis jika tidak ditangani secara tepat. Mari kita masuk dalam 4 pendekatan yang akan kita bahas. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan psikoanalitik. Menurut pendekatan psikoanalitik yang dikembangkan oleh Freud, gangguan kecemasan dipahami sebagai hasil dari konflik intrapsikik yang tidak disadari antara dorongan sadar, tuntutan moral, dan realitas yang dihadapi individu. Dalam kasus ini, kecemasan yang dialami pasien dapat dilihat sebagai manifestasi konflik mental yang bersumber dari pengalaman masa lalu atau ketakutan yang ditekan ke dalam alam bawah sadar. Ketika konflik tersebut tidak terselesaikan, tubuh dan pikiran pasien mengekspresikan kecemasan melalui gejala somatik dan emosional yang intens. Pendekatan ini membantu untuk memahami akar masalah yang lebih dalam, namun seringkali sulit untuk diuji secara empiris dan membutuhkan waktu terapi yang panjang untuk menyelesaikan konflik yang mendasari. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan behavioristik.
Pendekatan behavioristik menjelaskan gangguan kecemasan sebagai perilaku yang dipelajari melalui proses pengkondisian. Dalam konteks kasus ini, pengalaman pasien menghadapi situasi yang membuat stres secara terus-menerus selama bertahun-tahun dapat memperkuat respon kecemasan sehingga menjadi pola reaksi yang otomatis. Misalnya, jika rasa takut terhadap gejala fisik sebelumnya sering diperkuat oleh perhatian ekstra atau penghindaran situasi, maka respon kecemasan dapat semakin intens dan sulit diubah. Pendekatan behavioristik menekankan observasi perilaku aktual dan teknik terapeutik yang fokus pada perubahan respon maladaptif. Melalui pembelajaran ulang, namun cenderung kurang mempertimbangkan faktor internal seperti pikiran atau emosi subjektif individu. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif berfokus pada pola pikir dan prestasi individu terhadap situasi yang memicu kecemasan. Dalam kasus yang ditinjau, pasien mungkin memiliki distorsi kognitif seperti berpikir bahwa gejala fisik yang dialaminya merupakan tanda dari penyakit serius, atau meyakini bahwa ia tidak mampu mengatasi tantangan hidup dengan baik. Proses ini dikenal sebagai katastrophizing, yakni kecenderungan untuk membesar-besarkan kemungkinan hasil negatif. Persepsi semacam ini memperkuat respon kecemasan dan memicu siklus kekhawatiran yang sulit untuk diputus. Terapi kognitif seperti CBT kemudian dirancang untuk membantu pasien mengenali dan menantang pikiran negatif ini yang seringkali menunjukkan efektivitas dalam menurunkan kecemasan ketika dilakukan secara sistematis. Berikutnya yaitu pendekatan biologis. Pendekatan biologis melihat gangguan kecemasan sebagai hasil dari ketidakseimbangan dalam sistem neurokimia otak, dipengaruhi oleh faktor genetik, struktur otak, serta fungsi neurotransmitter seperti serotonin dan GABA. Faktor biologis ini dapat menjelaskan mengapa beberapa individu mungkin lebih rentan terhadap kecemasan berlebihan meskipun tingkat stres mereka tampak setara dengan orang lain. Dalam kasus pasien yang berusia 30 tahun tersebut, kemungkinan adanya kecenderungan biologis berkontribusi pada respon fisiologis pada emosionalnya terhadap stres yang berkepanjangan. Pendekatan biologis mendukung penggunaan intervensi farmakologis dalam kombinasi dengan bentuk terapi lain untuk mengoptimalkan hasil klinis. Baik, sekarang mari kita bandingkan 4 pendekatan yang sudah kita bahas. Keempat pendekatan teori psikologis yaitu psikoanalitik, behavioristik, kognitif, dan juga biologis memberikan penjelasan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai gangguan kecemasan ini. Teori psikoanalitik menawarkan wawasan tentang konflik batin yang mungkin tidak disadari. Behavioristik menyoroti hubungan pengalaman dan respon yang dipelajari. Teori kognitif menekankan peran pola pikir yang irasional, dan teori psikologis menyoroti faktor fisiologis dan genetis yang mendasari. Meskipun tidak ada satu pendekatan pun yang mampu sepenuhnya menjelaskan kompleksitas GAD ini, pemahaman integritas yang menggunakan elemen-elemen dari sifat teori seringkali memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan beragam dalam praktik klinis.
Gangguan kecemasan umum merupakan kondisi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, kognitif, sosial, dan juga biologis. Analisis terhadap laporan kasus yang disajikan dalam jurnal menunjukkan bahwa pendekatan teori psikologis yang beragam dapat membantu menjelaskan fenomena kecemasan berlebihan yang dialami pasien. Pemahaman yang holistik terhadap kondisi ini penting untuk merancang intervensi yang tepat, baik melalui terapi psikologis maupun dukungan medis bila diperlukan. Integritas pendekatan yang komprehensif dapat meningkatkan efektivitas penanganan GAD dalam konteks klinis maupun penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, presentasi ini menunjukkan bahwa gangguan kecemasan umum tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang teori saja. Melalui pemahaman yang integritas, kita dapat lebih tepat dalam mendiagnosis dan juga mengintervensi kondisi ini secara ilmiah dan profesional. Terima kasih.